Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Ya. Apa kabar, Pak Rektor? Baik. Ayo, dapat. Para pemirsa, kemarin kita mendapatkan berkah dan rezeki yang harus kita syukuri. UIN Sunan Kalijaga. Ya, unggul dan terkemuka. Unggul dan terkemuka mendapatkan peringkat nomor 1. Tepatnya bagaimana? Ya, itu peminat pendaftar calon mahasiswa terbanyak PT KIN se-Indonesia, ya, Pak Rektor. Jadi itu baru pertama sekali terjadi, ya. Dan ini sungguh-sungguh terjadi, bukan rekayasa, Pak Rektor. Dan ini suatu berkah Ramadan lah. Karena Sebelum Ramadan waktu itu? enggak lah, pas Belum lah. Sebelum Ramadan ya, Sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ya. Jadi itu kerja keras kita semua, Pak Rektor. Ya, berkat arahan bimbingan Pak Rektor juga, kita mencari-cari strategi yang paling tepat untuk menyasar segmen peminat itu, dan strategi itu tepat, ya, bisa melampaui apa yang selama ini nggak terlampaui, Pak Rektor. Jadi melampaui, sebut saja ini UIN Jakarta yang kemegahannya luar biasa dari segi jumlah prodi lebih banyak dari kita. Ya, dari segi kampus mungkin juga lebih besar, pusat lokasi juga mereka di Jakarta, dan selama ini nggak bisa dilampaui itu. Nah, baru tahun ini kita bisa melampaui, dan pelampauan itu signifikan. Maksudnya jumlahnya bukan puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan, ya. Ada sekitar 2.000-3.000 lebih banyak peminatnya yang mendaftar di UIN Jogja gitu. Mungkin kena acara-acara seperti ini juga, Pak Rektor. Jadi mereka tuh nonton, loh ini kok langsung masuk ke dapur, ini kan di ruang rektor kan. Jadi mereka umat milenial ini merasa nggak jauh dari ruang yang paling disebut sakral gitu ya. Jadi mereka merasa dekat. Nah, kedekatan itu kemudian mendorong naluri mereka untuk memilih gitu ya. Begitu, Pak Rektor. Dan mungkin juga karena belangkon kita juga. Belangkon ini ada bundelnya nih, Pak Rektor. Ini belangkon Jogja nih. Kalau yang nggak ada bundelnya itu Solo itu. Jadi ini untuk calon mahasiswa, Pak Rektor perlu paham ini filosofi belangkon ini, mengapa ada bundelnya di belakang gitu loh. Nah, untuk itu harus ke Jogja yang Pak Rektor ya. Harus kuliah di Jogja dan berguru sama Pak Rektor itu. Iya, jadi wajar lah. Menurut saya tetap berbaik sangka dan sangat bangga dengan apa yang kita raih ya. Betul. Pertama, kita satu-satunya unggul kan? Ya, se-PT KIN nomor 12 se-Indonesia. Jadi PTN se-Indonesia nomor 12. PT KIN nomor 1. Belum ada yang bisa. Itu dari sisi akreditasi institusi. Dari sisi jurusan. Baru saja dapat unggul matematika. Dan ini yang kedua atau yang ketiga? Ketiga. Yang ketiga. Saintek ada dua. Ya. Informatika sama matematika. Bahasa Inggris satu, bahasa yang Inggris adab. Ya. Dan itu akan menyusul dalam waktu dekat ini. Tahun ini diprediksi sekitar 20 kita unggul. Karena kita ISK ada sekitar 22. Jadi kayaknya tahun ini kita panen unggul, Pak Rektor. Panen unggul. Dari 61 program studi, berarti sekitar sudah 45 yang A dan unggul. Oh, kalau yang 45 lebih, Pak Rektor. Lebih ya, lebih. Yang unggul ini kan karena ini transformasi, Pak Rektor. Jadi masih baru akreditasi ini, maka penyesuaiannya juga butuh waktu. Sejauh ini kita baru 3, tapi 22 di belakangan kan sudah antri ya. Makanya kita perkirakan kalau nggak ada halangan tahun ini
bertambah lagi yang unggul. Saya yang senang itu apa? Melihat para kaprodi, sekprodi itu sangat bersemangat. Iya, mereka tahu bahwa rektornya juga semangat. Kalau rektornya nggak semangat ya mereka juga malas-malasan. Tapi itu kebijakan Pak Rektor untuk menaikkan remun itu salah satu itu salah satu kunci itu loh ya. Remunnya naik, jadi ada hubungan antara semakin tinggi remun semakin semangat mereka bekerja rektor. Jadi mungkin ya remunnya juga harus diperhatikan Pak Rektor. Ya, ya simultan lah ya. Ya remun ya semangat gitu ya. Kalau kitanya malas-malas kan juga mereka melihat kita malas-malas ya. Dekan-dekan itu kan juga luar biasa ya. Oh luar biasa. Ini. Mereka berlomba di jalur yang benar gitu ya, bukan di jalur yang buruk. Ya selalu aja ada setiap minggu, setiap bulan acara-acara yang sifatnya nasional, internasional. Dan prestasi mahasiswa juga. Wah itu luar biasa ini prestasi mahasiswa ini. Kemarin baru juara kita itu apa? Yang difabel jadi sutradara. Itu luar biasa itu. Dan kayaknya capek Pak Rektor. Setiap hari ada berita capek, juara. pokoknya capek jadi juara itu Pak Rektor. Bahkan lupa ini juara yang mana ya. Aduh, capek jadi juara mereka. Ya, ini saya kira adalah situasi yang sangat positif bagi kita, dan dengan situasi seperti ini teman-teman kita, kolega-kolega kita merasa kreativitas mereka itu kita hargai. Betul. Dan kita memberi ruang seluas-luasnya pada mereka kan. Oke, balik lagi ke masalah pendaftar. Tadi kan kita sebut akreditasi. Kira-kira faktor apa lagi yang menyebabkan kita dapat berkah itu? Ya, yang pertama aktivitas kita di media sosial, Rektor. Saya sengaja memfollow akun-akun media sosial PT-Kin lain. Bukan untuk ingin tahu informasi, tapi ingin mempelajari kita ada di posisi mana, mapping gitu ya. Apakah kita ada di kelas A, kelas B, kelas C, itu bisa kelihatan. Kebetulan saya suka mengamati hal seperti itu sesuai dengan konsentrasi bidang saya komunikasi, dan kita ada di papan atas ya, dari mulai manajemen konten, desain konten, kemudian korelasi antara konten dengan segmen, itu juga variasi konten. Saya cek Humas, kita hampir satu hari itu rata-rata 5 sampai 10 kali posting publikasi. Itu artinya ada mesin yang bekerja cukup baik. Ada juga PT-Kin yang kadang berita itu berulang-ulang gitu. Desainnya nggak menjadi bosan. Nah, jadi ini yang salah satu yang kami perkirakan, konten itu sesuai dengan segmen. Segmen yang dibidik itu segmen milenial, adik-adik mahasiswa pelajar alia SMA, dan itu masuk, itu satu. Yang kedua, sepertinya karena faktor soliditas pimpinan mereka. Nah, jadi tidak solidnya pimpinan itu berdampak pada kinerja bawahan. Jadi mungkin staf-staf di bawah ini semangat kerja karena melihat pimpinannya kerja. Ya mereka ngelihat Pak Rektor pagi-pagi lari dengan satpam, itu bagi mereka kan luar biasa itu ya. Tapi sekarang enggak, puasa jangan Pak Rektor. Nanti kalau puasa ini memang enaknya memang es kelapa Pak Rektor. Ini kena puasa ini ya. Nah, jadi ya saya entah kenapa kok setiap puasa yang diingat es kelapa itu. Padahal kalau nggak puasa nggak ingat apa-apa itu. Ini hikmah puasa itu di situ emang. Jadi setan-setan tuh keluar semua, bukan dikunci sebenarnya, bukan di penjara. Keluar untuk menggoda kita. Nah, konsolidasi. Nah, yang ketiga sepertinya faktor unggul. Jadi akreditasi universitas yang unggul itu bisa dengan mudah mempengaruhi. Mungkin kalau anak-anak SMA mungkin belum begitu paham ya, tapi akreditasi unggul itu ternyata bisa mempengaruhi orang tua dalam memutuskan mengarahkan anaknya. Jadi mungkin saja ya dia memilih PTN, tetapi tidak unggul. Udah belok ke sini. Bisa juga dia milih PT-Kin,
anggaplah Win A misalnya, tapi Win A itu nggak unggul, memang A tapi nggak unggul. Kita kan unggul, bukan A tapi kita unggul gitu kan. Nah, jadi ya sudah pindah dia ke sini gitu. Nah, 3 hal ini yang mungkin kami perkirakan untuk jalur-jalur lain juga akan signifikan naiknya mereka. Saya kira ekspor kita juga luar biasa. Ya. Ekspor human resource kita. Ya itu. Kan kita punya banyak human SDM, resource ya. potensial yang mereka juga dalam Melihatlah. berkeliaran di Jakarta, di PTKN lainnya. Kita kan punya banyak itu orang yang di Jakarta. Pak Rektor, ini bayangkan ya kalau kita cek data-data mahasiswa baru itu justru kebanyakan anak dari pimpinan PT KIN gitu loh. Itu lebih lucu lagi gitu loh. Jadi ya kita syukuri lah, itu kan. Ada anak rektor PT KIN yang daftarnya di Win Jogja. Alhamdulillah. Itu artinya apa? Artinya memang mereka mau tidak mau terbuka atau tidak, ngaku tidak ngaku, mengakui. Kalau memang secara mutu kita memang unggul dari mereka gitu kan. Gitu. Jadi kan begitu kita cek datanya kan kelihatan Pak Rektor ya. Kelihatan itu. Jadi suatu berkah Pak Rektor itu. Iya. Dan itu sebetulnya kan ya aspek luar ya. Aspek dalamnya ya memang kita punya kualitas gitu. Oh, iya. Aspek dalamnya artinya tidak bisa hanya media sosial saja kan, tidak bisa. Artinya kita memang ya dinamis dan kita bekerja jauh lebih keras, betul kan? Betul ya. Wah, ini kita kan sampai enggak pernah itu kerja work from home itu kan? Iya. Bangun tidur yang dipegang bukan istri kita ya. Langsung ingat UIN kita. Jadi enggak pernah itu, sehingga ini kameraman Doni sama Dimas kan enggak pernah juga berpikir mau from home. Gimana nyotingnya kalau from home kan? Mereka pulang dari sini enggak langsung langsung ngedit ini Pak Rektor. Edit video. Ya, di kantor ngerekam, nanti ngeditnya di rumah. Ya, mereka juga nggak tidur ini. Tidurnya kalau pas merem aja nih mereka. Ada 2 hal ini yang Pak Warek saya kira perlu sampaikan kepada para pemirsa akademisi UIN Sunan Kalijaga. Pertama, harapan dan planning kita. Gimana menurut Pak Warek ini? Untuk bidang 1 saja. Pak Rektor, visi kita kan jelas ya, unggul dan terkemuka adalah memadukan. Jadi kata kuncinya adalah unggul dan terkemuka. Nah, unggul kita sudah dapat, tinggal mempertahankannya. Nah, terkemuka ini kan di breakdown oleh slogan Pak Rektor. UIN untuk bangsa, artinya UIN terkemuka di Indonesia. UIN untuk bangsa, UIN mendunia, artinya UIN terkemuka secara internasional atau secara mendunia. Nah, ini di bidang 1 kita sebenarnya membreakdown filosofi Pak Rektor tadi itu ke dalam program-program kerja dengan strategi-strategi yang kita susun ya. Sejauh ini on the right track ya. Berjalan sesuai arahnya lah gitu ya. Unggul kita sudah, terkemuka kita coba ambil slot di akreditasi internasional. Setidaknya ada 18 atau 20 ya program studi yang masuk tahun ini akreditasi FIBA Pak Rektor. Nah kemudian menambah jurnal terindeks Scopus, jurnalnya bukan artikelnya. Ini juga bentuk dari rekognisi internasional. Nah, itu dari segi dari segi pengembangan yang bersifat mutu. Tapi dari segi pengembangan yang bersifat kelembagaan memang ke depan kita harus mulai merintis membuka program-program studi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar Pak Rektor. Dan ini berhubungan dengan pengembangan kampus 2 dan mohon doa para pemirsa semuanya. Nah, ini yang ingin kita orang dengar, tua ya, para ulama, alim ulama, para simpatisan UIN Sunan Kalijaga sama-sama berdoa agar kami dapat kemudahan dalam membangun kampus 2 sebab kampus 2 ini seperti hijrah minaz zulumati ilan nur ya. Bukan berarti di sini tuh artinya hijrah dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik karena masa depan membutuhkan
tempat-tempat persiapan pembukaan prodi yang lebih bisa mengantisipasi masa depan Pak Rektor. Nah, ini ke depan itu saja Pak Rektor yang mungkin sedang kami prioritaskan. Ya, ini kita juga harus terima kasih Pak Warek yang kerja keras ya, dan punya banyak strategi yang kita gunakan di sini, dan semangat sharing kita para pimpinan juga luar biasa. Jadi kita juga beruntung ini. Kita punya banyak personil yang kolaboratif, punya banyak human resource yang bisa kita maksimalkan. Oke, satu lagi Pak Warek, pesan untuk teman-teman, baik terutama para kaprodi ini tentunya ya. Ya, untuk teman-teman kaprodi, para sekprodi, mungkin wakil dekan semua, kita bekerja di sini UIN niatkan bekerja untuk bangsa, bekerja untuk agama. Kalau kita bekerja untuk bangsa, itu artinya kita berjuang. Kalau bekerja untuk agama, itu artinya kita berjihad. Oleh karena itu, berjuang untuk bangsa dan berjihad untuk agama ya, ini saya pikir poin penting. Jadi kalau ada hadis Nabi yang menyebut man kharaja li talabil ilma fa huwa fisabilillah, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Maka sesungguhnya kalau kita bekerja untuk UIN, itu artinya kita bekerja untuk bangsa, bekerja untuk agama, ya kita juga dalam posisi berjihad. Nah, karena ini berjihad maka energi itu tidak boleh putus ya, harus tetap semangat mencapai visi yang sudah kita rumuskan bersama, unggul dan terkemuka. Saya rasa itu saja yang terpenting untuk kita semua, sama-sama bersemangat. Salah khilaf ya, mana namanya manusia Bentar dulu, belum selesai. Maksudnya kalau dalam proses berjihad tadi ada yang keliru-keliru begitu, nah itu bisa disampaikan secara baik-baik ya, namanya juga manusia. Kita penasaran juga, Pak Warek ini kan Puja Kusuma ya? Iya, putra Jawa Keliran Sumatera Pak Rektor. Berarti nenek moyangnya orang Blitar ya? Ya, saya asal usul nenek moyang saya dari Jawa Timur, Blitar, dan pindah ke Sumatera Bedul Desa tahun 1942 Pak Rektor. Oh, zaman Jepang ya. Ya pokoknya Perang Dunia Kedua, sekarang Berarti Perang Dunia Ketiga kan. Pak Warek lahir di sana ya? Lahir besar di Sumatera Utara Pak Rektor. Tapi bahasa Jawa waktu kecil ya, jadi dipakai enggak? Jadi sebenarnya saya sudah lama tinggal di Jogja Pak. Jadi tidak kentara lagi bahasa Medan saya. Saya orang Jawa Pak. Kulon iki yo, jadi Pak Rektor, bahasa Jawanya varian baru dia. Jadi Jawa Timur nggak masuk, Jawa Tengah nggak dapat, Jawa Jogja, Solo jauh Pak Rektor. Jadi khas sekali dia di Jawa. Jawa ya. Mungkin kalau Pak Rektor kesana juga mungkin saya pernah mobil saya macet di sana. Macet antara Danau Toba. Wah, itu isinya Pak Rektor. Kalau itu kelapa sawit, karet itu Pak Rektor. Ya, betul. Nah, kemudian SD, SMP di Medan. Di Medan Pak Rektor. Sanawiyah juga di Medan Pak Rektor. MI ya dulu. Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah terus Sanawiyah. Terus kota Medannya. Kota Medan Pak Rektor. Terus MAPK. MAPK Padang Panjang Pak Rektor. Sama dengan Pak Rektor. MAPK ya. Pokoknya ini era Padang Panjang. Terima kasih Pak Munawir Sejali. Ya, kita anaknya Pak Munawir. Anaknya Pak Munawir. Kita harus berterima kasih. Iya. Saya setiap ke Padang Panjang lewati. Oh iya, itu di pinggir jalan lintas Sumatera ya. Air terjun. Lembah Anai. Lembah Anai terus kemudian ke MAPK Padang Panjang. Singgah nanti Pak Rektor. Oke, terus dari MAPK ke Jogja. Jogja tahun 92 Pak Rektor. Di IAIN Sunan Kalijaga. Jadi saya produk dalam negeri, ya anak kandung UIN lah. Fakultas Syariah. Nah, kalau sampean bisa cerita perjuangan yang mungkin sangat mengesankan sampai meraih guru besar itu bagaimana? Wah, ini sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan dengan singkat sebenarnya, karena ini menyangkut perjalanan batin, perjalanan fisik ya. Secara batin saya kesulitan sekali Pak Rektor menembus syarat khusus jadi guru besar. Pak Rektor ini kan pintar ya, jaringannya luas, kemampuan menulisnya juga hebat. Jauh dari saya, jadi jauh. Enggak, maksudnya ketika merangkak itu kan, jadi waduh gimana caranya nih ya memenuhi syarat khusus. Nah itu tapi berkat doa Pak Munawir. Nah itu dia, jadi
kebiasaan bangun malam itu memang betul-betul kayak Ibnu Battuta itu. Kalau ditetesin terus, ditetesin lama-lama tembus juga tembok itu. Jadi ya mungkin karena tiap hari berdoa lama-lama sampai juga ke langit ya, didengar Tuhan juga. Itu olah batinnya Pak Rektor. Ya. Nah kalau olah fisiknya ini juga saya kan sampai tabrakan di Danau Toba juga. Pulang dari meneliti di Tanjung Balai, pulang ngantuk sambil nyetir, tabrakan, patah pinggang, itu operasi itu. Ya itu perjuangannya itu. Jadi saya pikir wah saat itu kalau Rasulullah itu dilempar tombak, dihina, tersiksa sedemikian rupa sepanjang jalan berdakwah itu. Ini saya juga harus sedang menjalani jalan Tuhan ini, menjalani jalan Rasul ini. Jadi tetap harus tegaklah ya, makanya ya jatuh bangkit. Artikel itu ditolak berkali-kali, untuk syarat guru besar itu tetap saja mengajukan lagi sampai akhirnya tembus. Nah setelah tembus enak Pak Rektor, sudah lewat ya, sudah masa-masa sulit sudah lewat, dan sekarang ya kalau saya yakin udahlah pokoknya kalau itu prinsipnya faiza azamta saja. Kalau sudah berusaha, bertawakal, itu wilayah kita Pak Rektor. Wilayah Tuhan, takdir tadi. Jadi ya sudah. Dan itu juga menggambarkan sejarah perjuangan hidup sampean yang berliku-liku. Wah iya itu. Liku-liku laki-laki yang tidak laku-laku. Iya, terluka-luka. Ada 4. Liku-liku laki-laki yang terluka-luka. Nggak laku-laku. Iya, saya termasuk nikah tua Pak Rektor. Nikah usia 31 sebenarnya bukan nggak laku-laku Pak Rektor. Ya, tapi kena bingung memilih. Jadi ini menaikkan harga. Ini jadi ada yang nggak nikah-nikah karena nggak laku-laku. Nah kalau kita ada juga yang nggak nikah-nikah karena bingung memilih gitu. Pilih-pilih dapat tebu. Pilih-pilih dapat tebu. Nah saya ini nggak dapat tebunya Pak Rektor, nggak dapat tungkulnya tapi dapat manisnya ya. Nikah usia 31 Pak Rektor ya. Jadi terlambat sebenarnya jadi dosen. Dan sebelum jadi dosen, sama kan aktivis, ya, penyiar radio, ya jadi itu staf ahli. Wah itu cerita masa lalu. Wartawan. Masa lalu itu Pak Rektor. Ya masa terlunta-lunta sebenarnya Pak Rektor. Kalau sekarang kan sudah established. Dulu itu masih mencari masa depan, semua pekerjaan dijalani. Itu kan yang kelihatan, dan nggak kelihatan saya juga dagang baju, dagang kaos, itu kan itu nggak kelihatan itu. Jangan-jangan ya, kaos jersey yang betul. Sampai di Jogja saya punya toko itu ya, toko jersey itu. Jadi ya itu adalah Pak Rektor ya. Jadi tamat dari UIN. Tersiksa sekali itu 1 tahun nggak punya pekerjaan, makanya untuk adik mahasiswa jangan ikuti saya ya, kuliah jarang masuk dulu ya, seringnya demo diskusi, IPK rendah 2,7 sehingga cari kerjaan susah gitu. Ya beruntunglah nasibnya baik ya, ketika nganggur ya sudahlah bismillah merantau ke Jakarta gitu. Pokoknya kalau mau jadi bandit yang profesional di Jakarta. Kalau mau jadi karyawan profesional. Kalau ya nggak ada pilihan dosen sebenarnya saat itu karena nilai rendah kan. Kebetulan terdampar di Jakarta menjadi pekerja NGO yang bergerak di bidang media. Nah dari situ dah terbuka. Terus jadi wartawan, terus melebar. Akhirnya beralih menjadi dosen. Karena salah satu wasiat orang tua juga, pekerjaan yang paling enak itu guru. Ya, hidup tenang, makan kenyang walaupun nggak bergizi begitu, tetapi yang paling penting amal jariah dapat. Karena apa yang diajarkan itu menjadi ibadah kan. Nah, itu yang kemudian ketika ada tawaran jadi dosen UIN, saya daftar. Karena semangat ingin menjalankan wasiat orang tua gitu. Nah, keterima. Jadi makanya ketika keterima jadi dosen, saya menganggap apa yang saya ajarkan itu ibadah, amal. Sehingga dikasih 36 SKS ya Pak Rektor. Pernah tahun lalu saya pulang sore-sore itu dirapel Pak Rektor. Itu pokoknya semester lalu saya 36 SKS. Semester ini agak kurang. Kalau semester genap memang agak kecil saya, sekitar 20-an. Itu ya
Itu jadi Pak Rektor cerita-cerita pahit lah ya. Oh, oke. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ini sudah kita dapati tentang bidang 1 dan juga tentang siroh ya. Siroh Sejarah ya. sejarah ya, siroh. Bukan siroh nabawiyah tapi Siroh Iswandisah ya. Iswandisah ya. Terima kasih Pak Warek ya. Ji. Sebelum kita tutup, kita semboyan kita kan gini. Uin Sunan Kalijaga untuk bangsa, Uin Sunan Kalijaga mendunia. Demikian para pemirsa, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, diet jangan terlalu ketat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.